Terus balik lagi sama gue Richard Metin, dan ya pada segmen kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin. Itu ada PP, Doge, dan Shiba ya. Lebih ke sektor meme coin ya untuk video di hari Minggu. By the way, selamat hari Minggu ya. Happy Sunday untuk teman-teman semua. Ya walaupun hari Minggu ini merah merona ya, karena ya ini kabarnya US melakukan serangan juga terhadap Iran gitu. Nah ini yang memicu akhirnya market merah merona di weekend gitu. Sangat-sangat disayangkan. Belum lagi dari Rusia, kemudian dari China juga korut ya. Ini kabarnya mau ikut-ikutan juga nih. Aduh, ini makin runyam teman-teman. So ya kita lihatlah ya minggu depan apakah setelah penyerangan ini adanya gencatan senjata atau adanya diskusi lah ya untuk menyudahi perang ini, atau malah makin memanas yang akan memicu negara-negara lain ikutan seperti tadi yang saya sebutkan, ada Rusia, China, sama Korea Utara. Wah ini udah makin panas kalau mereka semua ikut-ikutan teman-teman. Ini akan memicu perang yang lebih besar lagi ya. Semoga tidak terjadi teman-teman, karena ya nanti berdampak negatif untuk semua-muanya gitu. Oke, kemarin udah saya update juga ya untuk Bitcoin dan juga CHZ. And then ya kita lihat memang di sini Fear and Greed udah di level 40 ya, kemarin kan 42 43 kalau masalah ini 40, mungkin besok kemungkinan besar bisa memasuki area Fear gitu di bawah 40 karena ini udah di perbatasan di tengah ketegangan geopolitik yang seperti ini ya. Bitcoin so far masih so good ya di 102 ribuan dolar nih teman-teman. Tapi ya untuk altcoin ini memblane itu ya 5% sampai 10% rata-rata. Tuh kebanyakan 5 sampai 10% drop lagi teman-teman. Aduh, belum juga recovery udah makin drop lagi ya. Oke, kita akan bahas dulu untuk PP ya. Ini PP dari terakhir pembahasan sih teman-teman ya, ini udah jebol juga ya, dari 0,01037 dolarnya udah jebol juga. Ini sempat adanya reaksi rebound tipis, tapi terlihat seperti ya break and retest aja gitu untuk lanjut turun, didukung juga dengan bad news dari perang juga ya. Nah untuk kondisi saat ini ya, untuk PP mungkin next area yang bisa kita pantau adalah area ini teman-teman. Di sini ada area demand ya, fresh demand belum di testing lagi ya. Ini terakhir kali dia ada di level itu di 678 Mei nih teman-teman ya. Jadi kalau memang hari besok market masih dikasih merah lagi, terutama altcoinnya gitu ya, ini bisa dia keseret setidaknya turun sampai retest area ini, maka expect adanya rebound dulu dari range area ini teman-teman ya. Untuk si PP ini bisa menjadi area pantauan di area 0,00754 sampai 835 dolar, sekitar range area itu. Ini bisa sekali diperhatikan dan dipantau ya untuk si PP. Ya kurang lebih kayak gini lah ya. Ini kan area fresh demand nih ya, fresh demand belum di retest nih ya. Nih November 2024. Oke, kemudian kita markingin dan ya dia bikin tail candle aja so far. Ya kemudian ya rebound, tapi ya reboundnya nggak yang langsung to the moon ya, rebound tipis-tipis aja sih teman-teman. Sebentar nih, tuh rebound tipis, kemudian dia lanjut drop lagi ya. Kalau memang trennya masih dominan bearish gitu, jadi mungkin kita bisa expect kalaupun adanya pemantulan ya udah mantul mungkin sebatas seperti ini gitu ya, mantul tipis lah teman-teman. Yang nggak bisa kita expect mantul kenceng ya kayak gini nih. Ini kan ada fresh demand juga nih kalau kita perhatikan ini ya. Tuh akhirnya di retest, dia mantul tuh, kemudian drop lagi, up lagi ya. Jadi memang nggak langsung rally, nggak ekspektasi langsung rally ya. Mungkin nanti dia rebound tipis atau mungkin sekedar retest terhadap EMA21 nya secara daily time frame ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang nanyain untuk PP kapan bisa balik ATH ya, dengan kondisi kayak gini ya mau gimana ngomong ATH gitu ya. Orang di tengah ketegangan geopolitik seperti ini ya, kita mungkin targetin jangka pendek aja gitu ya, sembari kita pantau secara fundamental ataupun perekonomian makronya. Nah di sini kalau kita lihat secara 4 jam ya, sebenarnya kita bisa hubungkan sebuah trend line support ya di sini tuh 1, 2, 3 dan 4 ya, 4 kali di testing so far sama PP ya. Cuman ya melihat kondisi seperti ini rasa-rasanya akan sulit ya untuk nge-hold area trend line support ini yang sudah 4 kali di
testing ya sama PP, dan so far sih mendapatkan pemantulan yang ya bisa dikatakan lumayan lah teman-teman. Nih trendline supportnya lumayan, dan kalau boleh ditambahkan juga adanya trendline resisten juga nih teman-teman. Jadi dia bergerak di dalam sebuah channel ataupun falling wedge bisa juga dibilang teman-teman ya. Cuman ya saya pribadi mengekspektasikan kalaupun di sini jebol ya at least bisa V-shape recovery sesegera mungkin gitu, reclaim balik untuk dia going up. Ya retest ke 0,0106 dolar something lah. Itu dulu sih teman-teman. Karena ya dengan kondisi seperti ini kita lihat Tubiana akan lebih sulit ya untuk maintain atau bertahan di atas trendline support ini. Jadi mungkin kita bisa expect dia memang jebol, retest area bawahnya, kemudian adanya V-shape recovery. Itu dulu aja deh, nggak muluk-muluk teman-teman ya. Selama itu belum terjadi ya udah, kita akan melihat PP akan turun ke area yang lebih bawah lagi teman-teman nih. Bisa beberapa area lebih bawah atau bahkan di 0,05 dolar gitu ya. Itu menjadi concern untuk PP secara hourly. Doge juga ini sayang banget ya, sebelumnya ada inverse head and shoulder ya secara daily itu. Nah, kita bisa lihat tuh jelas banget ini neckline mampu di break ya, ketahan di 0,261 dolar, dia drop ya, hitungannya retest ya teman, karena korektif banget nih. Ini udah bagus banget padahal, impulsif, korektif, going up lagi nggak mampu nih ya, bikin higher high nggak mampu, akhirnya drop ya udah di sini ya, perlahan dia turun lagi keseret arus juga teman-teman. Nah di sini kalau kita perhatikan juga ya untuk Doge sebelumnya, di sini ada area demand juga nih tuh, dia mantul sebatas SNR sebelumnya plus ada MA21 ke situ aja, kemudian lanjut memble lagi nih, keseret arus juga nih teman-teman. Nah sekarang dia lagi retest di area yang di sini. Ini ada area support juga nih teman tuh. Dia lagi retest 0,1494 sampai 0,16 dolar. Nah, di sekitar range ini lagi di retest. Kalau jebol kemana ya udah di sini ada beberapa next area tahanan seperti 0,1329 dolar, kemudian di 0,1088 dolar gitu ya. Jadi ini beberapa area tahanan yang bisa diperhatikan sama Doge, padahal sayang banget. Ya ini sempat rally kenceng kan di akhir Q4 2024, cuman gak dapat follow up bagus karena Q1-nya kita dapat merah merona karena The Fed mau merubah proyeksinya dan tidak akan melakukan cut rate dalam jangka waktu dekat, ditambah juga tarif-tarifan dari Trump. Jadi ya udah di sini malah berangsur turun lagi. Sayang banget nih teman-teman, ini benar-benar sayang banget untuk Doge ya. Oke. Itu untuk secara daily. Meanwhile untuk secara 4 jamnya ya 4 jamnya pun kita lihat ya. Di sini dari low sebelumnya aja udah di break nih tuh, udah di break ya. Ya ini malah sideway doang. Memang cuma bikin tail candle tapi ya sideway drop lagi nih ya. Testing KMA 21 aja udah buangan lagi gitu. Jadi ini akan sulit ya bisa rebound sesegera mungkin, karena kita lihat reaksi dari level area ini aja, kalau kita lihat lebih detail belum adanya tanda-tanda rebound yang lumayan signifikan gitu. Malah di sini masih lanjut buangan. Kalau ini yang terjadi maka ya kita siap-siap aja dia akan turun ke area lebih bawah yang tadi juga sudah saya markingin ya. Ya di sekitar 0,135 14 gitu ya, sekitar area itulah. Itu bisa menjadi concern untuk si Doge, karena ya kita lihat juga secara hourly-nya di sini sebelumnya dia udah mampu yang men-take out highest level sebelumnya, cuman sayangnya dia gagal ya untuk waktu dia ngambil koreksi atau retracement-nya malah drop 100% ya, retrace 100%, dan ya sekarang masih lanjutin penurunannya gitu ya. Selling pressure-nya masih lebih strong karena berita perang juga, jadi ya akan lebih sulit ya untuk altcoin ya. Teman-teman gimana nih menghadapi kondisi kayak gini? Coba tulis di kolom komentar, apakah udah ada yang menyerah, apa ada yang cicil beli terus ya, kerja di dunia nyata udah cicil beli atau gimana ya. Terakhir Shiba. Nah ini Shiba juga sayang banget ya, dia sempat ngepam di Q1 2024, Q4-nya ini naiknya nggak sesignifikan yang di Q1 ya. Ini udah memble balik ya, dia udah retest balik pada low level di awal April teman-teman. Nih sebelumnya awal April kan kita lihat adanya liquidity sweep, kemudian harganya lumayan lah ya going up-nya. Sekarang posisinya dia lagi akan dites balik nih ke low level yang sama nih teman-teman tuh ya untuk Shiba. Jadi ini menjadi area pantauan dan juga krusial sebenarnya untuk Shiba. Let's say area ini
dijebol ya, teman-teman bisa pantau next area ya. Di sini ada area demand, fresh demand belum di testing ya, ini semenjak Februari 2024. Ini di level 0,00931 sampai 997 dolar. Ini bisa menjadi area pantauan nih ya untuk Shiba pertama. Lalu kedua, area yang lebih bawahnya di sini ya, 0,00828 sampai 887 dolar. Ini bisa menjadi area pantauan untuk yang nanyain Shiba secara daily kalau memang area ini jebol ya. Tentunya yang mau cicil beli atau mau lihat dulu kondisinya ya, ini bisa dipantau dua area yang menurut saya cukup kuat lah seharusnya ya secara daily ya. Meanwhile ya untuk penurunannya pun ya ini kurang lebih sama lah ya dengan mayoritas altcoin nih. Kita lihat juga tuh ya, untuk secara hourly-nya juga tuh, ini low level sebelumnya juga tuh akhirnya dijebol, dia malah lanjut lemes kayak gini ya. Mungkin kita akan bersiap dia terjun ke area yang lebih bawah, dan ya baru nanti kita pantau area sini apakah dia dapetin pemantulan atau mungkin area lebih bawahnya. Karena ya selling pressure-nya masih kenceng teman-teman ya, sulit untuk kita mau bilang dia bakal pump dan lain sebagainya di tengah kondisi yang memanas seperti ini. Paling itu yang bisa saya update untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.